Barang siapa yang berjalan dari rumah dalam keadaan berwudu, maka setiap langkah kakinya akan mengangkat derajatnya. Sesampainya dia di masjid, salat dia tahiyatul masjid, dia ambil saf paling depan, maka Allah akan meninggikannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, may yahdilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah. Atas nikmat Allah itu kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk mencari pundi-pundi keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kunci-kunci daripada keridhaan dan keberkahan itu adalah ketika Allah ridho kepada kita. Allah akan ridho kepada kita jika kita beribadah sesuai dengan adab-adab yang telah disampaikan oleh sunnah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan mengajak kita, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, lebih takut kepada Allah ketimbang yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi khatib membacakan ayat surat Ali Imran ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Taatlah kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan yang dihadapi oleh kita hari ini, baik berbangsa ataupun bernegara, adalah persoalan tauhid. Kita mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi kita bertuhan kepada yang lain. Tauhid, panggilan Allah itu masih nomor sekian, ya.
Coba lihat anak-anak kita di belakang. Ketika gurunya memanggil untuk upacara, hormatnya bagus. Dia berani ke depan. Tapi ketika Allah memanggil, dia tidak bisa diam. Ini persoalan tauhid kaum muslimin. Jadi ini perlu diperbaiki. Jadi persoalan hari ini tauhidnya. Kalau tauhidnya mantap, insya Allah. Saya punya teman di Australia, itu jarak dia ke masjid itu harus naik kereta sekian jam. Dia tinggal di sebuah provinsi yang tidak ada masjid. Untuk pergi salat Jumat saja, dia meski naik kereta tengah malam dan bermalam di hotel. Sudah punya cucu dia di sana, tidak pernah terlambat salat Jumat. Tidak pernah dia tidak salat Jumat. Jadi persoalan tauhid. Ada juga teman saya, begitu selesai S2 di Australia dapat pekerjaan. Lalu dia dapat gaji yang fantastis, dia pindah ke Indonesia. Kenapa kamu pindah? Tidak saya dengar suara azan setiap hari. Jadi persoalan hari ini tauhid. Saya di kantor saya itu ada sekitar 85 orang. Tidak ada satupun yang terlambat ke kantor. Ada yang jaraknya 40 kilo dari Lintau. Ada yang 30 kilo. 1 menit saja dia tidak terlambat. Kalau terlambat dipotong TPP-nya. Tetapi ketika mendengar suara azan di waktu zuhur, bahkan tempat ibadahnya lebih bagus daripada ini. Yang jaraknya hanya hitungan langkah. Kita ada kalimat hayya 'alas shalah. Rasanya suara azan itu. Bayangkan ketika jarak dari rumahnya 40 sampai 50 kilo. Karena takut dengan atasan, dia tidak mau terlambat. Tetapi panggilan Allah yang hitungannya hitungan detik, dia masih abai. Hari ini berkumpul orang-orang cerdas. Tetapi apakah Anda termasuk orang yang cerdas di mata Allah? Allahu a'lam bishawab. Kecerdasan otak tidak seimbang dengan kecerdasan qalbi. Dari rumah anak-anak bapak berangkat tadi misalnya yang tidak di asrama, itu jam 7 sekian sampai di masjid ini. Tetapi masuk waktu zuhur, apakah dia bisa salat pada waktu itu? Maka sesungguhnya yang jadi persoalan hari ini adalah tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Taatlah kamu kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Banyak yang cerdas otak tapi kalbunya lemah. Jangankan di sini kaum muslimin. Saya kuliah itu di perguruan tinggi agama itu di semuanya ada di sana. Ada profesor tafsir, ada profesor hadis, ada profesor ulumul Quran, tasawuf, semuanya ada. Tetapi ketika masuk waktu salat, apakah dia berhenti memberikan perkuliahan? Maka kaum muslimin anak-anak Pak hari ini, kalau untuk kecerdasan otak ini melalui HP saja bisa. Tapi bisakah Anda memiliki kecerdasan qalbi? Maka sesungguhnya orang-orang yang diangkat oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Orang-orang yang diangkat oleh Allah, orang yang beriman dan berilmu. Rata-rata seorang pemimpin itu tadi pastilah ibadahnya tinggi. Jadi kalau kita lihat diri kita hari ini,
dengan kondisi kecerdasan kita, apakah seimbang kalbu kita dengan otak kita, akan terlihat nanti pada kesehariannya. Kalau masuk waktu sholat itu malas sekali. Kalau tugas dia kerjakan sampai selesai. Bahkan duduk berjam-jam di kafe, tidak bersandar punggung bisa. Tiba di masjid setengah jam dia bersandar. Jadi adat berjumat tidak boleh bersandar. Ini tolong. Adab berjumat tidak boleh mengisi saf paling belakang. Kalau Anda bersandar duduk Jumat, batal salat Anda. Lebih baik tidak salat. Cukup satu kali Bapak menyampaikan. Jadi adab berjumat ini harus didudukkan, apalagi ini anak-anak sekolah. Barang siapa yang berjalan dari rumah dalam keadaan berwudu, maka setiap langkah kakinya akan mengangkat derajatnya. Sesampainya dia di masjid, salat di tahiyatul masjid, dia ambil saf paling depan, maka Allah akan meninggikannya. Saya heran, ada seorang ibu sudah 2 tahun dia menghadiri acara pelantikan seorang bupati. Dia cerita dengan saya, Pak Ustadz dari mana? Dari Batu Sangkar. Aduh Ustadz, saya pelantikan si Anu dulu diundang karena saya gurunya, didudukan di depan. 2 tahun dia cerita. Tapi ketika salat dia tidak mengambil saf paling depan. Ada seorang Pak Datuk di Padang Ganting itu, Amril AR, anaknya Pangdam, bintang 2, 10 anaknya jadi. Lalu saya tanya, apa rahasianya Pak Datuk? Yang pertama, saya beri makanan anak saya yang bersih. Yang kedua, saya kalau salat selalu ambil saf paling depan. Padahal saya orang biasa. Sampai selesai, saya setiap khutbah ke sana, dia selalu di sini duduk. Jadi orang-orang yang dipilih nanti oleh Allah itu memang orang yang mengambil saf paling depan. Maka persoalan hari ini adalah tauhid kita. Kalau masjid sudah ber-AC semuanya. Tadi saya ceramah di Kota Solo. Kalau dihitung pegawainya mungkin 1000 ada. Kenapa masalah di tauhid? Orang mengajar otak, cerdas enggak. Selagi waktu sholat masuk, dia masih belajar, masih aktivitas yang lain, no. Kalau ada anak S2 di Padang, pulangnya ke kampungnya bawa laptop, atunya jago jam 8, tak subuhnya deh, tak ada itu. Nonsen itu. Jadi ridho Allah itu yang kita kejar. Yang kedua, wabil walidain, ridho orang tua. Ada seorang anak teman saya, hari ini dia punya kekayaan miliaran, sudah miliarder dia. Lalu saya tanya, apa kuncinya Bu? Saya dulu ASN Bu ya, 2 tahun gaji saya tidak saya ambil, saya simpan semuanya. Pulang dari kantor saya berkuli ngojek, 2 tahun uang saya terkumpul, saya serahkan ke ibu bapak saya, sepersen pun tidak saya ambil. Saya bujangan, berangkat dia umroh. Anak-anak bapak hari ini wallahu a'lam bishawab, pulang kuliah di kos main HP, pulang ke kampungnya sandang laptopnya main HP di rumah. Beko berangke lah sasak-sasak merangke PPT, sibuk dengan handphone. Maka saya katakan hari ini pendidikan tidak perlu ada wisuda, maaf. Perguruan tinggi pun tidak perlu wisuda, karena ininya nggak ada. Kalau ada pertanyaan diangkat apa? Google. Apa ilmunya? Maaf, sibuk main game. Pulang kampungnya sekali seminggu, ini sekali seminggu pulang kampung. Tiba di rumahnya main HP lo di rumah. Tak ditolong lo orang kayaknya kerajaan. Lihat birokrasi Baharudin Yusuf Habibie, seorang profesor, orang tercerdas di Indonesia. Ketika dia ditelepon oleh tim Presiden Soeharto, Pak Habibie, kamu jadi menteri. Pak Presiden, saya ini di Jerman, ibu saya di Indonesia.
Ibu saya itu saya gaji 7 orang pembantu. Saya kalau jadi menteri, kasih saya cuti 2 hari dalam 1 bulan. Seluruh pekerjaan pembantu saya yang bantu ibu saya mandikan, saya bawa. Tidak lu jadi ale pulang sekali ke kampungnya main HP lo di rumah. Kalau ini yang kamu lakukan terhadap orang tua kamu, derajatmu tidak akan pernah terang. Saya melihat ini Pak, di kafe saya duduk asik sekarang juga. Pulang kampung Iko. Ini yang merusak hari ini. Seorang Baharudin Yusuf Habibie orang penting. Selagi dia mengabaikan panggilan orang tuanya, dia sedang nelpon, dipanggil oleh ibunya, kawan awak nelpon, belum termasuk kepada anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya punya anak teman sekarang kerja di BI. Orang S2 tulis, dia S1 lulus. BI itu luar biasa gajinya Pak. 40 juta 1 bulan capai itu. Saya tanya, apa rahasia anak bapak ini? Anak amboko buya tidak pernah beraja siang di rumah. Pulangnya ke rumahnya bantu ambo kerajo menggali nasi sampai sore. Inyo beraja beko jam 9 paginya jago tahajud. Oh apa kasawa kerajo ni bajamu pugang kelangi iku si kerajo tu. Di mana wa'budullah wa la tusyriku itu kamu katakan. Hancur hari ini kalau kamu tidak membaca Al-Quran. Bacamu pengeran. Maka saya punya anak, kalau dia pulang jangan bawa laptop. Tidak boleh. Kamu kuliah, pulang kampung, saya istirahat. Anak bujang ambo kalau pulang kampung, anak ondainya merasian, fotonya mencuci, itu merasian saya dong. Beda, pulangnya goyang-goyang kaki, kumpul kawannya main game kerajaan. Kurang gae bersungkui-sungkui. Ini karakter. Seharusnya anak ini pulang dia bikin film di rumah. Apa aktivitas yang bantu orang tuanya di rumah? Kok sandang lo laptopnya buat tugas pulang. Allah, apa lagi yang pulang meniko di rumah? Kenapa khutbah ini saya sampaikan? Karena prihatin kita melihat hari ini. Pernah saya diundang ceramah 1000 orang anak sekolah. Di tengah anak sekolah, sekelilingnya guru. Guru kok main HP saya ceramah. Pernah juga saya diundang ceramah di hadapan mahasiswa KKN 80 orang. Awak mulai ceramahnya mulai main HP. Jadi ada persoalan hari ini Pak, tauhid. Jadi kalau anak-anak ini jarak 5 kilo dia pas di sini, zuhurnya nanti jam 12 dia sudah salat tarawih. Sudah salat sunnah, itu baru namanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ridho Allah tergantung kepada. Maka saya kata teman saya, kalau sekarang tidak Pak. Baru CPNS saja lagi gak ada SKK Pak. Beko ndak ada piti menggaya pembantu le diantaranya anak orang gaya. Nilai-nilai terhadap orang tua itu dari sekarang harus tertanam. Jadi anak-anak, nanti kalau kamu pulang jangan pegang ini di rumah. Letakkan HP anak di kerajaan orang kayak awak mengerjakan. Ini baru anak yang pintar. Makanya ada orang tua sekolah tidak mengasih PR kepada anak. Kalau dia pulang kampung jangan dikasih tugas. Tidak boleh. Itu kadang-kadang. Pulang kampungnya dia giyot tugas PR. Jangan. Apa tugasnya? Tugasnya karakter. Bisakah dia membantu orang tua? Kalau anak gadis lainnya ganti orang kayaknya mencuci piring dan digantinya orangnya untuk menyapu. Itu barangkali khutbah kita pada hari ini. Kembali kepada wa'budullah, persoalan tauhid. Jarak 40 kilo kita tidak mau terlambat, tetapi jarak masjid yang hanya hitungan langkah kita terlambat. Kita bermesra dengan orang lain, bergurau, bergim, ber-HP dengan teman berjam-jam, tapi pulang sesekali ke kampung membantu orang lain tidak bisa, tidak akan terangkat derajatnya nanti. Orang-orang ini siap-siap menjadi orang-orang yang tertinggal karena Allah tidak ridho dengannya. Semoga ada hikmahnya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil bari wal bari al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tim lana ajalana ya Allah bisya'ada wa tim alaina ya Allah bisyakawa wa mautun bi kalimatil la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.